Kenapa Arteria Dahlan tidak meminta supaya Jokowi dipecat karena mengenakan pakaian-pakaian adat? Assalamualaikum sahabat. Tiba-tiba kita bangsa Indonesia dikagetkan dengan satu sikap. Menurut saya sikap ini anti keindonesiaan. Arteria Dahlan, anggota DPR RI Komisi 3, ketika rapat kerja dengan Jaksa Agung yang pada saat itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berbicara di dalam rapat kerja itu dengan menggunakan bahasa Sunda. Kajati Jawa Barat Asep Nana Mulyana berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Arteria Dahlan marah dengan penggunaan bahasa Sunda dalam rapat kerja itu. Arteria malah meminta kepada Jaksa Agung supaya Kepala Kejaksaan Tinggi itu dipecat. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini adalah satu sikap melawan keindonesiaan. Pondasi Indonesia itu adalah keberagaman. Keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, keberagaman agama. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda, bahasanya boleh bahasa Sunda, bahasanya boleh bahasa Minang, bahasanya boleh bahasa Jawa, bahasanya boleh bahasa Bugis dan lain-lain. Tetapi satu Indonesia. Jadi Indonesia itu pada saat ini tanpa Sunda, tanpa Jawa Barat, ya bukan Indonesia. Ini adalah satu sikap yang tidak perlu ada dan tidak perlu terjadi. Apalagi ini oleh seorang anggota, seorang wakil rakyat yang terhormat. Saya sudah belasan tahun menjaga keberagaman, mengajak teman-teman kita menjaga keberagaman. Keberagaman agama, suku, bangsa, budaya, dan lain-lain. Di Bogor ini, kita mengumpulkan berbagai komunitas. Ketika ada masalah, komunitas-komunitas ini berkumpul. Budayawan selalu berkumpul, berbicara bagaimana menjaga keberagaman. Dan sebetulnya kaget juga, kok ada anggota DPR yang terhormat berbicara seperti itu. Saya tidak tahu dasarnya apa. Bahwa Asep Mulyana itu berbahasa Sunda dan Anda tidak mengerti bahasa Sunda, Anda minta kepada Asep Mulyana itu untuk menjelaskan apa yang dia bicarakan dengan bahasa Sunda itu. Kan tidak ada yang salah di situ. Sikap ini adalah sikap diskriminasi, bahwa kalau orang Sunda tersinggung, ya menurut saya ya pantas. Saya sudah belasan tahun, 14 tahun membuat satu tabloid khusus berbahasa Sunda, namanya Sunda Urang. Berdarah-darah membuat media itu. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian bahasa Sunda. Sejak dari terbit sampai sekarang, rugi, tidak pernah ada untungnya. Tapi saya tetap mempertahankan itu. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana kita bisa melestarikan bahasa Sunda itu. Tidak hanya bahasa Sunda, bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Bugis Makassar, bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Bali. Kita sama-sama melestarikan. Cara terbaik melestarikan bahasa itu adalah menggunakan bahasa itu sendiri. Percayalah, kalau bahasa itu tidak digunakan, tidak akan mungkin lestari. Itu satu hal. Yang kedua, Presiden Joko Widodo ketika menjadi inspektur upacara pada HUT RI ke-73 mengenakan pakaian adat Aceh di acara yang resmi, acara kenegaraan. Kemudian juga ketika menjadi IRUP pada peringatan HUT RI ke-74 pada tahun 2019, Presiden mengenakan pakaian adat Klungkung dari Bali pada acara yang resmi, acara kenegaraan. Kemudian lagi, ketika menjadi inspektur upacara pada HUT RI ke-76, Presiden mengenakan pakaian adat Pepadun dari Lampung. Jadi beliau mengenakan pakaian-pakaian adat itu pada acara-acara resmi kenegaraan. Ketika pada sidang tahunan NPR tahun 2017, Presiden mengenakan pakaian adat Bugis, dan pada saat itu Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa. Masih hangat di ingatan kita pada sidang tahunan MPR tahun 2021. Ini adalah acara kenegaraan tertinggi. Itu adalah sidang MPR. Presiden mengenakan pakaian adat Baduy.
Jadi bahasa itu adalah simbol adat. Bahasa itu adalah budaya. Pakaian adat itu adalah budaya. Mengapa Arteria tidak menegur Jokowi ketika mengenakan pakaian-pakaian adat itu? Kenapa Arteria Dahlan tidak meminta supaya Jokowi dipecat karena mengenakan pakaian-pakaian adat itu? Indonesia ini ada kalau ada keberagaman. Indonesia ini ada kalau ada budaya daerah yang banyak itu dengan ratusan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Sunda. Ya, saya tidak tahu Arteria sebagai anggota DPR yang terhormat ini sedang berpikir apa. Dan pada saat itu Arteria berbicara itu di forum resmi, di rapat kerja DPR Komisi 3, dan Arteria Dahlan pada saat itu adalah anggota fraksi Partai PDI Perjuangan. Jadi di acara resmi loh. Jadi nanti ada yang bilang itu kan Arteria pribadi, ini bukan urusan pribadi kita, karena pada saat itu di forum resmi dia berbicara sebagai anggota DPR dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Jadi ini penting, jangan sampai nanti Partai PDI, partai kita yang besar itu justru ada anggotanya yang berpikirnya sangat kecil. Indonesia ini terlalu luar biasa besarnya. Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Kalau misalnya Arteria dan yang lain lagi mengatakan bahwa ini adalah forum resmi, forum strategis, apakah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang MPR itu tidak strategis dan tidak resmi? Saya pikir kita perlu kembali menghargai keberagaman. Kita menghargai keberagaman budaya, termasuk bahasa, menghargai keberagaman agama, kita juga menghargai keberagaman suku bangsa, warna kulit, dan lain-lain. Karena kita ini sama semua sebagai warga negara, tidak ada kasta. Jangan sampai nanti sikap seperti ini dipertahankan, sehingga pihak-pihak tertentu yang berpikir rasis. Saya sebagai orang yang belasan tahun menjaga kelestarian bahasa Sunda ini sangat kecewa dengan sikap Arteria Dahlan itu. Presiden Jokowi begitu menghargai budaya, begitu menghargai adat. Apa yang dilakukan Arteria Dahlan ini benar-benar mencederai apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi.